Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita sudah belajar tentang konsep Allah. Dan kalau kita perhatikan dari mulai kitab Kejadian, dalam prosesnya bahwa Allah ingin tinggal dan diam di tengah-tengah umatnya. Jadi tinggal, diam adalah konsep Allah. Karena itu kita melihat berulang-ulang di berbagai masa dan zaman dia diam, tinggal. Ketika di zaman Musa dia memerintahkan orang Israel untuk membangun kemah sembayang. Dia memberi perintah kepada Musa. Itu sebabnya sebuah alasan kenapa orang Israel keluar dari Mesir. Dan tiba-tiba orang-orang Mesir bermurah hati memberi emas, kain yang mahal. Dan sebenarnya kalau kita renungkan, buat apa semuanya itu di padang gurun, di padang belantara? Toh mereka dipelihara oleh Tuhan, makan, minum. Dan ketika mereka tidak paham dengan apa yang mereka miliki, kita tahu bahwa mereka akhirnya membangun sebuah lembu emas, patung yang terbuat dari emas. Kekayaan mereka justru menjadi sesuatu yang mereka bangun untuk menyembah berhala. Saya khawatir dalam hidup kita juga banyak orang Kristen, ketika kita tidak memahami dengan apa yang ada pada kita, potensi kita, kepintaran kita, kekayaan kita. Dan saya percaya bahwa kita dipanggil adalah untuk menjadi tempat kediamannya. Ini adalah konsepnya. Karena itu ketika di kemah sembayang, Tuhan bersemayam di tabut perjanjian itu. Dari situ dia menuntun memimpin umatnya. Di zaman Salomo dan di zaman perjanjian baru, Yesus berkata, rubuhkan bait Allah ini dan aku akan bangun dalam waktu 3 hari. Yang dimaksud adalah tubuhnya. Karena itu Bapak Ibu, kita harus mengerti bahwa tujuan akhir hidup orang percaya di dalam gereja adalah kita menjadi rumah tempat kediamannya. Karena itu Rasul Paulus berkata bahwa di dalam dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus. Di dalam dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Dalam kitab Wahyu bahwa Tuhan menyatakan, Yohanes di situ mendengar suara yang menyaring dari takhta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Jadi saya berdoa supaya Bapak Ibu bisa menangkap konsep Allah ini, bahwa Allah ingin tinggal dan diam. Dia bukan hanya ingin hadir, tapi dia ingin tinggal dan diam. Dan harga daripada rumah Tuhan ini seharga darahnya sendiri. Kita dipanggil, dipilih, ditebus bukan dengan darah domba, bukan dengan emas dan perak, tetapi kita ditebus dengan darah yang sangat mahal, yaitu darah Kristus. Karena itu dalam proses pembangunan rumah Tuhan, dia mencari orang-orang yang mau bekerja sama. Kita adalah batu-batu yang hidup. Kalau kita sudah mengecap kebaikan Tuhan, Alkitab berkata, mari kita menyerahkan diri kita, datang kepadanya, dan kita memberikan diri kita untuk diproses, dibangun. Dan ini butuh harga yang mahal. Yesus sudah membayar harganya. Karena itu dia membutuhkan kita. Yang pertama, dia butuh orang-orang yang mau mengerti dan menangkap kerinduannya. Sedikit sekali orang yang terkadang bisa menangkap isi hati Tuhan. Daud menangkap, dia rindu. Tapi Tuhan berkata, bukan kamu yang bangun, anakmu. Saya berdoa bahwa hari-hari ini biarlah kita semua bisa menangkap isi hati Tuhan. Serigala punya liang, burung punya sarang. Anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Ketika Yesus untuk mewujudkan rencananya, konsepnya, dia berkata bahwa anak manusia akan disiksa, akan diserahkan kepada orang-orang fasik, dia akan dibunuh, disalibkan, dan pada hari ketiga bangkit. Petrus berkata, kiranya hal itu dijauhkan daripadamu. Dan Yesus berkata, hei iblis, mundur daripadaku, engkau menjadi batu sandungan bagiku. Jadi kita melihat banyak gereja hari ini, banyak orang Kristen memikirkan apa yang dipikirkan manusia, tidak pernah memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Kita hanya sibuk melakukan banyak hal, tetapi kita tidak menangkap isi hati Tuhan. Tuhan bilang kepada orang-orang di zaman Hagai, coba perhatikan keadaanmu. Bagaimana keadaanmu ketika mereka santai, diam, enak-enak, sementara rumah Tuhan dalam keadaan hancur. Lihat keadaan tubuh Kristus. Lihatlah orang-orang Kristen hari ini. Bagaimana kekristenan berubah menjadi cuma agama. Kekristenan diwarnai, dipenuhi dengan kedagingan, perpecahan, sakit hati,
Karena itu kita doakan supaya gereja bukan menjadi gereja karir, pendeta-pendeta bukan menjadi pendeta karir, tetapi menjadi keluarga. Bagaimana ada pemimpin-pemimpin yang serius menata kehidupan jemaat dengan firman Tuhan. Kita tidak memikirkan apa yang kita pikirkan. Tuhan butuh orang-orang yang bisa menangkap isi hatinya. Seperti hatinya Daud. Seperti hatinya Musa. Saudara harus mengerti dalam renungan ini. Tuhan butuh. Dia sudah membayar harganya begitu mahal. Dengan darahnya sendiri. Dengan hidupnya. Supaya kita bisa dibangun, disusun rapi. Karena itu mari jemaat Tuhan. Ya, jangan menjadi Kristen yang mengikuti keinginan pikiran sendiri. Jangan hanya kita terbuai dengan dunia ini. Dengan prinsip-prinsip yang salah. Yang sedang diumbar di media sosial. Yang akhirnya menjadi media dipakai menjadi nabi palsu. Sehingga kita punya pemahaman yang salah tentang gereja. Dia butuh orang-orang yang mengerti. Jangan seperti Petrus. Engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Engkau tidak pernah memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Mari semua kita mulai memikirkan kehendak konsep Allah ini. Sehingga kita bisa mewujudkan kerinduannya. Kita sama-sama menyerahkan diri kita, merelakan diri kita untuk dibangun jadi tempat kediaman Allah. Yang berikutnya dia butuh orang-orang yang taat. Orang-orang yang mau melakukan tepat seperti yang dia katakan. Kita melihat bahwa ukuran-ukuran itu diberikan Tuhan. Ketika Nuh dikatakan bangun bahtera yang panjangnya, lebarnya, tingginya. Adam dan Hawa disuruh ya, kamu dipelihara di sini dengan catatan. Jangan makan buah pengetahuan baik dan jahat. Ketika Musa disuruh membangun rumah Tuhan, kemah sembayang. Tuhan memberi ukurannya, sekian panjangnya, sekian ornamen-ornamennya. Harus terbuat dari emas, dari kayu, dari ini, dari ini. Imam-imamnya dalam prakteknya harus seperti ini. Semua harus berjalan tepat seperti ukuran Tuhan. Karena itu dia membutuhkan yang pertama orang yang menangkap kerinduan hatinya. Yang kedua, dia membutuhkan orang-orang yang mau belajar taat. Tuhan ingin bawa kita masuk. Karena itu mari kita menjadi orang-orang yang bisa menangkap isi hati Tuhan. Dan kita menjadi orang-orang yang memiliki ketaatan. Satu hari di kitab Wahyu, Alkitab berkata, ukur bait Allah, biarkan halamannya diserahkan kepada orang-orang fasik untuk diinjak-injak. Jadi biar kita masuk ukuran Tuhan. Karena itu kita perlu taat kepada Tuhan. Yang ketiga adalah butuh kerelaan untuk berkorban. Ya, rela berkorban. Bapak Ibu tahu ketika Daud satu hari nggak mengerti standar Tuhan. Ketika tabut perjanjian dibawa dengan cara yang salah. Dengan pakai gerobak, diangkat pakai lembu. Usa ketika tabut itu miring dia coba tangkap. Tapi saudara tahu, Tuhan di situ membunuh Usa. Jadi standarnya betul-betul harus serius. Sampai Daud takut, agak kecewa. Akhirnya tabut perjanjian dititipkan di rumah Obed-Edom. Dan di situ Obed-Edom diberkati Tuhan. Lihat Bapak Ibu, ketika hadirat Allah, kehadiran Allah ada di tempat itu. Dan ini yang perlu kita bangun, rumah tempat kediaman Allah. Saudara gak usah cerita berkat. Berkat pasti akan mengalir. Kuasa akan mengalir kalau ada tabut perjanjian, ada hadirat Allah. Ada kehadiran Allah. Dan Bapak Ibu tahu akhirnya Daud mengerti. Dia mulai memahami bahwa butuh korban. Dan setiap sekian langkah, 6 langkah, dipotong lembu, dipotong. Dan itu lumayan panjang dan nilainya lumayan cukup besar. Butuh orang-orang yang rela berkorban demi untuk terwujudnya rumah tempat kediaman Allah. Karena itu mari kita bekerja sama. Jadilah orang-orang yang menangkap isi hati Tuhan. Jadilah orang-orang yang mau taat. Dan yang ketiga, kita perlu rela berkorban. Saya berdoa biar kita bisa melihat konsep Allah dari awal sampai akhir ini. Karena Allah rindu tinggal dan diam. Dia butuh orang-orang yang menangkap isi hatinya, rela berkorban dan mau taat kepada Dia. Ikuti standar dan ukurannya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Berkati semua umat-Mu dimanapun mereka berada ya Tuhan. Campur tangan dalam hidup anak-anak-Mu. Tuhan pimpin bimbing kami. Kami doakan supaya rumah Tuhan bisa terbangun di antara kami. Dibangun bukan dengan tangan manusia, tetapi Allah sendiri yang membangun. Membuat kami menjadi batu-batu yang hidup disusun rapi
jadi tempat kediaman-Mu. Mengalirlah hadirat Allah di situ. Biarlah setiap orang dalam komunitas-komunitas gereja menjadi rumah Tuhan, dan mereka akhirnya menjadi tempat kediaman Allah. Dan orang yang datang berjumpa di dalam komunitas kami, ketemu dengan Tuhan. Mengalirlah kesembuhan, mujizat Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.